Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita masuk ke pertemuan ke-12. Kita mulai menggunakan database lokal yang dengan nama SQLite pada Android. Jadi kemampuan akhir yang diharapkan dari pertemuan kali ini yaitu mahasiswa mampu menggunakan database SQLite dalam aplikasi mobile. Deskripsi SQLite-nya itu database SQL open source yang menyimpan data ke file teks di perangkat. Android hadir dengan implementasi database SQLite bawaan. SQLite mendukung semua fitur database relasional. Untuk mengakses database ini, tidak perlu membuat koneksi apapun seperti JDBC, ODBC, dan lain-lain. Pada dasarnya, SQLite ini Relational Database Management System sama seperti SQL. Ini merupakan perpustakaan dalam proses sumber terbuka yang mandiri, tanpa server, memiliki konfigurasi nol, dan mesin database SQL transaksional. Di sini, konfigurasi nol berarti tidak seperti sistem manajemen base data lainnya. Tidak perlu dikonfigurasi pada perangkat. Lite ini di sini di SQLite adalah dalam hal pengaturannya, administrasi database, dan semua sumber daya yang diperlukan. Jadi protokol di SQLite ini yang digunakan adalah melalui pemanggilan API secara langsung melalui bahasa pemrograman. Mekanisme seperti ini tentunya membawa keuntungan karena dapat mereproduksi overhead, latency times, dan secara keseluruhan lebih sederhana. Seluruh elemen base data disimpan sebagai sebuah file. Kesederhanaannya dari sisi desain bisa diraih dengan cara mengunci keseluruhan file base data pada saat sebuah transaksi dimulai. Ada fitur SQLite, yaitu implementasi SQL berfitur lengkap bersama dengan berbagai kemampuan lanjutan seperti pengindeksian partial JSON. Nanti ini akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Sangat sederhana dengan API yang mudah digunakan, memiliki eksekusi yang cepat dikali, dan bahkan lebih cepat daripada sistem file langsung input-output. Terus ada dilengkapi dengan klien antarmuka baris perintah mandiri, sepenuhnya disimpan dalam satu lintas platform, ditulis lengkap dalam ANSI. Nah, perbedaan SQLite dengan database yang lainnya itu ialah kalau SQLite salah satu jenis database yang berbeda dari database server seperti MySQL atau PostgreSQL. Perbedaannya terletak pada fakta bahwa SQLite adalah database berbasis file yang bekerja di level perangkat lunak lokal tanpa memerlukan server terpisah. Jadi ini kayak ibaratnya database lokal, membuatnya ideal untuk aplikasi mobile yang berjalan di perangkat Android yang memiliki keterbatasan sumber daya. Cara mengakses SQLite-nya di aplikasi Android itu perlu menggunakan API SQLite yang disediakan oleh Android. Dapat dibuat, dibuka, dan dikelola database SQLite dalam kode aplikasi user. User akan belajar tentang fungsi-fungsi seperti SQLite Database untuk mengelola database dan SQLite Open Helper untuk membantu dalam membuat dan peningkatan skema database. Mendefinisikan tabel dan skema. Dalam SQLite ini, tabel adalah entitas utama yang digunakan untuk menyimpan data. Skema adalah rencana untuk desain tabel beserta kolom-kolom yang akan digunakan untuk menyimpan informasi. Saat mendefinisikan tabel, user perlu mempertimbangkan jenis data yang akan disimpan, mengatur kolom-kolom, dan menentukan tipe data untuk setiap kolom tersebut. SQLite mendukung 3 jenis data, yang itu pertama jenis teks, menyimpan data tipe data string atau karakter. Kalau tipe integer, menyimpan tipe data integer, tipe nyata untuk menyimpan nilai panjang. Kunci primer dan foreign key-nya itu, kalau primary key, kolom dalam sebuah table yang memiliki nilai untuk setiap baris data. Kalau foreign key, kolom dalam sebuah table yang mengacu ke kunci primer di tabel lain, digunakan untuk menghubungkan data antara tabel dan membangun hubungan antara tabel. Membuat database dan tabel, langkah awalnya itu adalah merancang database SQLite, membuat database itu sendiri. Jadi dalam Android, user dapat menggunakan kelas SQLite Open Helper untuk membuat dan mengelola database. Setelah user memiliki database, user bisa membuat tabel dengan menggambarkan skema tabel, yaitu daftar kolom, tipe data, dan kunci primer jika diperlukan. Apa itu SQLite Open Helper? Yaitu kelas yang berguna untuk membuat database dan mengelolanya.
Dua konstruktor kelas SQLite Open Helper itu yaitu pertama SQLite Open Helper context string. Jadi ini menciptakan objek untuk membuat, membuka dan mengelola database. Yang kedua SQLite Open Helper context string name. Ini objeknya menentukan pengendali kesalahan bersama dengan membuat, membuka dan mengelola database. Nah, SQLite database ini yang pertama database package. Database package itu android.database.sqlite yang berisi kelas-kelas untuk mengelola database Anda sendiri. Fungsinya yaitu ada open database, open or create database, open or create database. Terus database insert dapat membuat tabel atau masukkan data ke dalam tabel menggunakan metode SQL yang didefinisikan dalam kelas SQLite database. Sintaksnya diberikan di bawah ini. Terlihat. Terus yang ketiga, database fetching, yaitu dapat mengambil apapun dari database menggunakan objek dari kelas cursor. Kami akan memanggil metode kelas ini yang disebut raw query, dan itu akan mengembalikan hasil dengan kursor menunjuk ke tabel. Jadi ini dapat menggerakkan kursor ke depan dan mengambil data. Contoh kodenya seperti lihat di bawah ini. Terus yang keempat, helper class mengelola semua operasi yang berhubungan dengan database. Saya sediakan kelas helper yang membuat SQLite Open Helper untuk pembuatan dan pembawaan base data secara otomatis. Sintaksnya diberikan di bawah ini. Teknik penyimpanan data. Jadi ada share preference, menyimpan data beberapa nilai dalam bentuk grup key yang dikenal dengan preference. Files yang menyimpan dalam file dapat berupa menulis file atau membaca dari file. SQLite database menyimpan data dalam bentuk database. Kalau content provider menyimpan data dalam bentuk content provider service. Ada mengoptimalkan pengguna SQLite, yaitu pertama penggunaan transaksi. Jadi transaksi ini dapat sekumpulan operasi database yang dikerjakan bersama-sama sebagai satu kesatuan. Penggunaan transaksi dapat membantu memastikan bahwa operasi-operasi dalam database entah semuanya berhasil atau tidak ada yang berhasil, sehingga menghindari situasi data rusak yang parah. Yang kedua, menerapkan indeks untuk pencarian cepat. Indeks ini adalah struktur data yang mempercepat pencarian data dalam database. Materi ini akan memahami konsep pengindeksan dan cara penerapannya dalam database SQLite. Yang ketiga, menangani perubahan skema database. Ketika aplikasi user berkembang, diperlukan perubahan pada skema database, yakni seperti menambahkan kolom atau mengubah tipe data. Membuat backup dan restore. Penting untuk memiliki cadangan data, sehingga akan mempelajari cara membuat cadangan backup database SQLite sehingga data yang berharga tidak hilang dalam situasi yang tidak diinginkan. Ada lagi, kalau ini keamanan dan privasi data. Yaitu pertama, enkripsi data di SQLite, yaitu keamanan data sangat penting dalam pengembangan aplikasi. Jadi mahasiswa dapat memahami cara penggunaan enkripsi untuk melindungi data yang disimpan dalam database SQLite. Yang kedua, mengelola izin untuk database, yaitu aplikasi Android perlu mengelola izin yang diperlukan untuk mengakses database SQLite. Jadi mahasiswa belajar cara mendefinisikan dan mengatur izin untuk mengakses database sehingga data tetap aman. Yang ketiga, menangani data pribadi dan keamanan aplikasi. Jadi materi ini menjelaskan bagaimana melindungi data pribadi pengguna dan menjaga keamanan aplikasi secara keseluruhan. Nah, kelebihan database SQLite dengan yang lainnya, yaitu SQLite itu sebuah embedded database yang sangat terkenal karena menggabungkan antar muka SQL dengan memori yang sangat kecil dan kecepatan yang baik. Terus ada lagi Android menyediakan database relasional yang ringan untuk setiap aplikasi penggunaan SQLite. Ada lagi, terdapat beberapa alasan mengapa SQLite sangat cocok untuk mengembangkan aplikasi Android, yaitu pertama, database dengan konfigurasional. Yang kedua, tidak memiliki server. Yang ketiga, single file database. Yang keempat, open source. Yang otomatis open source ini bersifat gratis. Ini tampilan database SQLite. Jadi saat nanti sudah di running aplikasi yang kita buat, maka kita bisa melihat
database kita atau yang hasil memori kita di tampilan database SQLite ini. Ini bisa dilihat contohnya dan nanti kita akan praktikkan di praktikum ke-12. Baik, di akhir pertemuan sama seperti pertemuan sebelumnya, kita ada tugas yang mesti dikerjakan, yaitu pertama, buat masing-masing satu program aplikasi Android menggunakan SQLite selain yang dipraktikkan lab. Jadi bebas setiap mahasiswa, yang penting menggunakan database SQLite. Sama dikumpulkan dalam list dalam bentuk APK dan divideokan dengan nama tugas 12 underscore nama underscore nim underscore kelas. Baik, itu saja akhir dari pertemuan 12 ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.